Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Zain Pradana dari mahasiswa semester 2 Program Studi Sistem Informasi UT Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas praktikum 2 mata kuliah struktur data. Di mana untuk tugasnya, soal yang pertama adalah kita diminta untuk membuatkan program Java untuk mengurutkan data dari terbesar hingga terkecil menggunakan metode merge sort. Kemudian dibuat analisa kinerja algoritma menurut diri sendiri. Untuk soal nomor 2 itu membuat program Java untuk mengurutkan data dari terbesar hingga terkecil menggunakan metode counting sort. Oke, kita langsung saja untuk soal nomor 1. Berikut adalah langkah-langkah pengerjaannya menggunakan metode merge sort. Pertama, kita akan membuat kelas merge sort, kemudian membuat function sort, kemudian function merge, kemudian function print array. Setelah itu kita akan membuat main function, kemudian kita jalankan program yang sudah dibuat, kemudian saya akan menjelaskan sedikit terkait analisa algoritma merge sort. Langsung saja kita buka aplikasi NetBeans-nya. Kemudian membuat function sort, tugas merge sort ya. Terus ini untuk function sortnya. Setelah itu langkah kedua tadi kita membuat function merge. Ini untuk function merge-nya. Kemudian membuat function print array. Sebetulnya kita di sini sudah menggunakan print array menggunakan library arise, tapi kita coba membuat function sendiri untuk belajar menaktifkan array. Setelah itu kita membuat main function yang ada di sini. Kemudian kita coba jalankan program. Oke, di sini sudah ditampilkan hasilnya. Ini hasilnya berhasil ya. Saya coba sedikit jelaskan terkait flow-nya. Jadi method itu kita menggunakan metode pengurutan dengan konsep divide and conquer. Jadi setiap array itu dibagi menjadi 2 bagian secara rekursif. Jadi kita berulang, kemudian sampai menjadi satu bagian yang terpisah. Kemudian setelah terpisah itu kita coba gabungkan kembali secara terurut, baik secara ascending maupun descending. Oke, itu untuk terkait method. Di sini kita punya function sort. Function sort ini berfungsi untuk membagi array menjadi 2 secara rekursif, jadi dia akan berulang untuk memanggil programnya, kemudian mengurutkannya secara descending dari terbesar sampai terkecil. Itu untuk fungsi sortnya. Kemudian untuk function merge ini digunakan untuk menggabungkan 2 bagian array yang sudah terurut. Jadi setelah dipisahkan maka akan dicoba untuk diurutkan. Setelah itu di sini ada function print array, di mana tujuan untuk membuat function interface array dan selain menggunakan library arrays. Jadi sebenarnya kita di sini sudah menggunakan library arrays, di mana sudah bisa menampilkan array ke dalam bentuk string. Tapi kita coba buat sendiri functionnya untuk print array. Setelah itu kita coba buat main function. Main function di sini adalah program utama yang akan dijalankan. Seperti itu. Oke, array pertama ini kemudian dibagi dua lagi, kemudian jadi array itu. Kemudian, nah di sini setelah 25 dan 7-nya menjadi array yang berisi satu-satu, bagian kiri itu nanti 25, bagian kanan adalah 7. Nanti dibandingkan 25 dengan 7 ini lebih besar mana? Karena lebih besar yang bagian kiri atau 25, maka dia akan dimasukkan ke dalam array index 0, jadi akan masuk ke sini. Kemudian nanti sisanya akan dilakukan looping lagi untuk perbandingan angka selanjutnya untuk mengisi bagian kedua, indeks 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, dan seterusnya. Hingga sampai nanti akhirnya akan selesai match. Kemudian untuk langkah pengerjaan program Java counting sort. Oke, ini untuk nomor 2. Langkah yang pertama kita akan membuat class sort, gitu kan. Kemudian nanti kita akan buat main function. Sebentar, bukan class sort ya, counting sort. Kemudian yang kedua kita akan membuat function sort. Nah, setelah itu kita akan buat main function. Kemudian kita coba jalankan programnya. Setelah itu kita coba sama-sama analisa dari algoritma counting sort. Langsung saja kita akan buat programnya.
Jadi untuk main function sudah kita buat di sini ya, misalnya ini adalah bagian dari main function di mana kita di sini membuat variabel, deklarasi variabel, kemudian kita panggil function source yang ada di class tugas function source. Lalu kita pakai. Sekarang langsung saja saya menjalankan program. Oke, berhasil ya. Jadi saya sedikit jelaskan terkait algoritmanya. Pertama, kita di sini punya array sebelum di sorting adalah seperti ini, gigs for gigs. Kemudian step pertama kita inisialisasi count tiap i gitu ya ke dalam 0. Jadi seperti ini. Kemudian dihitung frekuensi dari karakter ASCII gitu. ASCII di sini jadi kita melakukan looping, kemudian dihitung tiap karakternya, misalkan count G sekarang ada 1, kemudian nanti ketika ketemu lagi seperti ini, count G sekarang ada 2, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan temukan karakter yang sama, dia akan menambahkan jumlah frekuensinya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu dibuatkan count kumulatif untuk menentukan posisi karakter nilai count ya. Jadi ini seperti ini. Jadi dari 4, kemudian 4 ditambah 1 jadi 5 ya, yang 5 ini. Kemudian dari 5 ini ditambah 2 jadi 7, kemudian 7 ini ditambah dengan 2. Sepertinya di sini yang salah ya, harusnya di sini setelah 7 ini tambah 2 harusnya 9 ya. Jadi kita coba. Jadi kita punya array sebelum disorting gigs for gigs tulisannya ya, tapi dipecah menjadi beberapa karakter. Kemudian step pertama kita buat inisialisasi count terhadap jumlah karakter ASCII, di mana ASCII ini terdapat 255 karakter. Makanya di sini kita setting inisialisasinya itu kita buat looping sampai 256 gitu. Setelah itu step keduanya adalah kita menghitung frekuensi yang muncul dari setiap karakter ASCII. Jadi dari array ini dilakukan looping, kemudian nanti dihitung berapa karakter yang muncul, seperti misalkan ini ya, yang pertama 2G, karakter G ditemukan, maka counting untuk G akan bertambah 1, misalkan sekarang 1. Nanti ketika ketemu huruf G lagi, misalkan di sini karakter G ditemukan, nanti akan count G ini akan bertambah lagi 1, jadi sekarang countingnya ada 2. Jadi seperti itu ya, dia akan menampilkan jumlah frekuensi dari karakter yang muncul dalam array yang dilakukan sorting. Nah, nanti hasil-hasilnya seperti ini. Karakter E akan muncul 4 kali, karakter F akan muncul 1 kali, dan seterusnya. Untuk step yang ketiga adalah membuat count kumulatif. Jadi, kita kumulatifkan ya, seperti ini. Pertama, yang E. Yang E itu kita mulai dengan 4, kemudian yang F kenapa 5? Karena 5 ini adalah kumulatif dari 1 atau yang ini ditambah dengan 4. Jadi ditambah dengan penjumlahan sebelumnya. Oke. Terus yang kedua, G ini adalah 7. Kenapa dapat 7? Karena dia adalah 2 ditambah dengan kumulatif sebelumnya, yaitu 4 tambah 1, 5. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi begitu seterusnya ya, secara kumulatif. Oke. Untuk step keempat adalah penempatan ke array output. Jadi array output ini array sementara, kemudian nanti ditempatkan berdasarkan count kumulatif yang tadi sudah didapatkan. Contohnya seperti ini. Kemudian nanti hasil output setelah semua penempatan adalah seperti ini. Nah, nanti ya, sudah terurut dari yang karakter terbesar atau karakter terbesar sampai karakter terkecil berdasarkan urutan ASCII. Oke. Kemudian step kelima, dari array sementara yang output ini akan dipindahkan ke array main gitu. Jadi nanti akan dipindahkan sesuai indeksnya. Jadi nanti hasil akhirnya seperti ini setelah dilakukan descending. Jadi untuk kesimpulannya, untuk algoritma counting sort ini dia tidak menggunakan komparatif atau perbandingan, tidak seperti match sort. Jadi counting sort ini ada metodenya, kalau kita lihat secara shortcut tadi, diurutkan berdasarkan frekuensi karakter yang muncul dalam sebuah array gitu. Untuk kelebihannya, ini sangat cepat untuk rentang data yang kecil, tidak menggunakan perbandingan antar elemen. Tetapi ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan memori tambahan
untuk melakukan array count dan membuat array temporary ya, array output. Kemudian ini juga tidak cocok untuk data yang letak nilainya sangat besar, jadi seperti itu. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.